莫摆动！想要强行吞噬。 Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Nah, di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan film Donghua yang terbaru nih guys. Donghua kali ini Mimin pilihkan yang baru rilis di tahun ini loh. Dan Donghua ini berjudul Charm of Soulpad. Menceritakan cumu muda di plot melawan dan ditemani White Devil Nightmare oleh Xian Guanghan. Dan dibawa diculik ke Pulau Azur Nightmare. Di bawah kendali istana Nightmare, dia dan Soulpad-nya Moye dipaksa melakukan pertempuran berdarah untuk bertahan hidup. Akhirnya menjadi raja termuda di pulau penjara Tuan Mimpi Buruk Laut Abadi. Cumu memiliki kebebasan dan segera kembali ke kota Gengluo untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya. Pada saat yang sama, bakat Moye menarik perhatian Xia. Cumu bertarung lagi, dan setelah kemenangan tipis dia diselamatkan oleh ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Di luar kota Gengluo, tuan muda dari keluarga Chu menghadapi pengejaran dari keluarga Yang, pemimpin dari 4 keluarga. Terlihat ada seorang tuan muda bersama beberapa pengawalnya sedang berlari dan melarikan diri dari kejaran binatang buas milik seseorang. Sampai di tengah hutan, tuan muda itu menghentikan pelariannya karena dia diserbu dari berbagai arah dan tidak bisa berkutik lagi. Tuan muda itu bernama Tuan Muda Chu, yang sedang dikejar oleh seseorang bernama Yang Zide dari keluarga Yang, dengan beberapa pengawalnya serta hewan buas peliharaan mereka. Tiba-tiba salah satu anggota dari keluarga Yang mendapatkan serangan White Devil Nightmare, alias mimpi buruk setan putih. Semua temannya kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa melihat dan mengawasinya. Lalu ada seseorang yang datang dengan menumpangi hewan macan putih bersayap. Dia begitu berwibawa, bersahaja, dan berilmu tinggi. Sehingga orang-orang yang melihat kedatangannya seraya menunduk dan memberi hormat. Lalu dia menghentikan serangan White Devil Nightmare. Pengawal Tuan Muda Chu yang ingin melarikan diri, kemudian diserang oleh White Devil Nightmare dan tewas. Saya jelaskan sedikit mengenai White Devil Nightmare. Intinya, White Devil Nightmare adalah makhluk kegelapan dan tingkat tinggi. Ia akan melihat kekuatan jiwa pemiliknya untuk peningkatan kekuatannya sendiri. Jika pemiliknya tidak memberikan kekuatan jiwa yang cukup, maka ia akan melihat jiwa pemiliknya sendiri. Iblis ini bisa dipanggil dengan aman setelah ia mencapai Master Jiwa. White Devil Nightmare adalah iblis dengan peringkat tinggi di Istana Iblis, termasuk kerabatnya Azure Devil Nightmare dan Blue Devil Nightmare. Semua subjek percobaan yang tiba di Nightmare Devil Island harus melalui proses seleksi yang ketat. Beberapa bulan kemudian, hari ini adalah momen kritis hidup dan mati bagi para budak. Di Pulau Azure, para budak dikumpulkan di sana dengan tujuan untuk menjadi perburuan para serigala. Banyak dari separuh jumlah budak yang tewas dan menjadi santapan serigala. Terlihat ada seorang nona atau gadis yang akan dimangsa oleh serigala. Untungnya dia bisa diselamatkan oleh budak laki-laki. Lalu petugas penjaga para budak itu memberi instruksi dan memberikan selamat kepada para budak yang masih selamat dari perburuan serigala hari ini.
你们可以在岛内自由活动了。 Lalu dia mengatakan bahwa besok para budak jelama ditugaskan mencari soul pad yang kuat untuk dilatih. Karena duel akan dilaksanakan 10 bulan kemudian yang hanya menyisakan 10 budak. Ternyata budak yang bersih dan tampan itu dari keluarga Chu. Itu terlihat dari tanda pengenalnya yang jatuh dan terbaca oleh budak yang gendut. Budak itu tidak menyangka jika keluarga Chu bisa berada di sini bersamanya. Setelah perburuan itu selesai, budak wanita itu membantu untuk mengobatinya dan dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah diselamatkan dari serigala. Lalu budak laki-laki itu pun pergi untuk mencari soul pad. Dia pergi ke hutan dan juga menebar inti soul untuk mencari binatang yang sesuai dengan kriterianya. Cerita berlanjut ke setengah bulan kemudian, budak laki-laki itu masih di hutan untuk menemukan soul pad-nya. Dan kali ini umpannya dimangsa oleh rubah cahaya bulan tingkat pertama. Rupanya budak laki-laki itu tertarik budak itu. Dan ya, dia sekarang sudah menemukan soul pad-nya yaitu rubah cahaya bulan tingkat pertama. Awalnya rubah itu begitu agresif. Namun setelah diberitahu misi dan visi oleh budak laki-laki, akhirnya rubah itu pun mulai tenang. Dia juga memberi kontrak perjanjian soul pad untuk rubah itu. 天道酬勤，你留住我。从今往后，我们相依为命。 Budak laki-laki itu memperkenalkan diri dengan nama Cumu. Lalu dia memberi nama rubah itu dengan nama Muye. Cumu ingin dia dan Muye segera melarikan diri dari Pulau Azur untuk kembali ke keluarga Chu. Di dalam hutan di tengah malam, Cumu melihat rantai suci dan di saat dia ingin mengambilnya di sana ada budak gemoy dengan serigalanya yang juga menginginkan rantai itu. Mereka pun berduel. Budak gemoy akhirnya tewas dan jiwanya menjadi santapan Azur Devil Nightmare. Bertempat di gua dalam Pulau Azur Nightmare, Cumu begitu kesakitan karena dia sedang mengendalikan White Devil Nightmare yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Setelah muncul sedikit bermeditasi, semuanya akhirnya menjadi tenang dan terkendali. Penjaga berjalan bergegas untuk melaporkan tewasnya budak gendut Zhao Zengmu kepada pemimpin penjaga Pulau Azur. Pemimpin penjaga sedikit kaget mendengar berita itu. Kini dia menjadi bertanya-tanya siapa yang bisa membunuh Zhao Zengmu sedangkan Zhao memiliki kekuatannya lumayan tinggi. Lalu dia memberi perintah untuk segera mengumpulkan para budak. Pemimpin penjaga itu memberi pengumuman kepada para budak bahwa Zhao sudah tewas dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dia juga memberitahu kepada semua budak duel hidup dan mati akan dilakukan esok hari. Pagi hari pun tiba dan duel hidup dan mati segera dimulai. Para budak sudah mulai berkumpul dan mereka mendengarkan aturan dalam duel ini. Dalam aturan itu semua budak akan berduel berpasangan dan yang menang akan berduel lagi hingga hanya tersisa 10 budak yang selamat. Duel pun dimulai, kini jumlah budak mulai berkurang. Di babak pertama Mucu dengan mudah bisa mengalahkan lawannya. Di penyisihan kedua ini Mucu berpasangan duel dengan Gaming, lawan yang cukup merepotkan. Cumu dan Gaming mulai berduel. Yap, sesuai ekspektasi Mucu memenangkan pertandingan ini, dan sesuai aturan dalam pertandingan yang kalah akan menjadi makanan dari Nightmare Demon. Dan Gaming tidak ingin itu terjadi pada dirinya, dia lalu bunuh diri. Pemimpin penjaga Pulau Azur Cao Yi yang pada awalnya mendapat titisan pesan dari keluarga Yang untuk membunuh Cumu, dia lalu merasa saat inilah waktu yang paling tepat. Muye, Han Xi, 给你一次机会，敢说半。精神之翼。Dia berkilah menginterogasi Cumu tentang kematian Zhao. Di situ Tuan Cao Yi menyerang Cumu dan di saat Cumu sudah tidak berdaya dan ingin dijadikan santapan oleh Nightmare Demon, tiba-tiba ada suara dari Tuan Xia, pemilik Pulau Azur. Dia memerintahkan agar menunda kematian Cumu sampai waktu yang tepat. Cumu akhirnya dibawa ke kamarnya untuk istirahat dan memulihkan tubuhnya. Di suatu tempat tebing tepi laut Pulau Azur Nightmare, Cumu dan Muye sedang duduk santai.
Dan dia Chu ingin segera melarikan diri dari Pulau Asur Nightmare bersama Moye. Lalu Chu juga lebih termotivasi lagi untuk menjadikan Moye menjadi lebih kuat dari sekarang. Sebenarnya Chu sudah tidak kuat dan dia marah karena dipermalukan seperti itu. Akan tetapi dia sadar diri karena ilmunya masih belum bisa untuk mengalahkan Chouyi, jadi dia dan Moye harus lebih sabar lagi. Dan dia juga mengatakan kejadian hari ini tidak akan terulang lagi. Tiba-tiba Moye bermetamorfosi alias transformasi dalam bentuk soul dan semua kemampuan akan meningkat secara signifikan. Moye kemudian diberi soul kristal agar kemampuan serangan Moye lebih sempurna lagi. Jadi kedepannya Moye bisa berubah menjadi rupa iblis ekor 9. Dengan kekuatan tempur yang menakutkan sehingga tidak hanya berubah menjadi rupa bulan perak atau rupa bulan menawan saja. Kini kekuatan Moye sama kuatnya dengan soul pet tingkat tinggi lainnya. 你可以连续种族一遍。不言，一级种毛全踢。网战斗力相当恐怖的妖狐9尾一遍，绝不亚于其他高级种族的魂宠。 Di sisi lain, Tuan Chouyi sebenarnya sudah tahu jika Tuan Xia menginginkan Chumu untuk membangkitkan kembali Nightmare Demon. Dan dia tidak bisa ikut campur lagi, akan tetapi di lain sisi, dia juga bimbang karena titipan pesan dari keluarga yang untuk membunuh Chumu. Di malam hari, tepatnya di tengah hutan Azur, Chumu dan Moye terlihat sangat bahagia. Karena kemampuan Moye sudah meningkat dengan pesat. Mereka kemudian mempersiapkan diri dalam kompetisi tim yang waktunya akan segera tiba. Chumu yang sedang berlatih dengan Moye kemudian menghentikan sejenak kegiatannya. Karena ternyata ada yang datang dan dia adalah Zhao Feng, kapten seleksi bawahan Guomeng, bersama dengan rombongannya. Rombongan itu ternyata dari pulau lain dan mereka membawa Soul. Rombongan itu tidak terlalu membuat masalah, mereka hanya melewati Chumu begitu saja. Hari di mana diadakan kompetisi tim akhirnya dimulai. Pemandu kompetisi mengumumkan tim yang pertama berkompetisi, yaitu tim Zhao Feng yang dipimpin oleh Tuan Gongmeng dan tim Feng Gu yang dipimpin oleh Tuan Chouyi. Kedua tim sudah memasuki arena pertandingan dan masing-masing dari mereka mengeluarkan soul pet mereka masing-masing. Dan pertempuran pun terjadi. Di babak pertama ini tim Zhao Feng sedang memimpin, sehingga Tuan Chou sedikit kehilangan muka di hadapan rekan-rekannya. Namun di babak selanjutnya, tim Feng Gu selalu memimpin dan finali. Pemandu kompetisi pun mengumumkan bahwa kompetisi tim ini dimenangkan oleh kelompok tim Feng Gu yang dipimpin oleh Tuan Chouyi. Feng Gu队。 Pemimpin tim Zhao Feng yaitu Tuan Gongmeng sedikit kesal karena timnya kalah. Lalu dia dan timnya meninggalkan arena pertandingan. Tim Chou sedikit berbangga diri dan dia mengatakan kepada rekannya jika itu merupakan strategi gagasannya dengan berpura-pura sedikit mengalah. Untuk langsung bertindak saat tim lawan tidak menyadarinya. Rekannya lalu memuji Tuan Chou. Tapi bukan Tuan Chou jika tidak merencanakan hal yang fatal buat Chumu. Ternyata Tuan Chou memiliki rencana dengan rekannya itu untuk memunculkan White Devil Nightmare dari dalam tubuh Chumu. Dan langkah pertama mereka adalah dengan menyerang rubah cahaya bulan soul pet milik Chumu. Jika soul pet Chumu sudah ditangani, maka kekuatan jiwa Chumu pasti akan terpengaruh. Dan dia akan dilahap oleh White Nightmare Demon. Pertandingan babak kedua pun dimulai. Tim Feng Gu yang dipimpin oleh Tuan Chouyi melawan tim Wang Kelou yang dipimpin oleh Tuan Liu Zhen. Dan pertandingan pun dimulai. Tim dari Wang Kelou sepertinya hanya menargetkan Chumu karena ada titipan pesanan dari Tuan Chou. Di babak pertama ini masing-masing dari anggota tim mengeluarkan soul pet-nya masing-masing. Chumu berpesan kepada Moye untuk melindungi dirinya karena Moye sudah ditarget oleh mereka. Chumu kali ini memiliki firasat buruk dan benar saja. Tak lama setelah itu, semua teman-teman setimnya banyak yang mengalami kekalahan. Dan benar karena kekuatan dirasa tidak sebanding, ketua tim Feng Gu ingin timnya mundur saja. Karena yang tersisa hanya soul pet milik Chumu. Di saat mereka ingin mundur,
Rubah cahaya milik Cumu terus dikejar oleh bayangan gelap Solpet dan akhirnya Moye dibelenggu oleh bayangan hitam. Sehingga hubungan jiwa antara Cumu dengan Moye terputus sepenuhnya. Cumu terus memanggil Moye akan tetapi Moye tidak datang juga. Dan itu sesuai dengan rencananya Tuan Chow. Moye yang sedang dibelenggu oleh bayangan hitam secara agresif berusaha untuk bebas. Dan dia memakai kekuatan perusak segel, yaitu skill eksklusif rubah bulan perak yang mampu menghancurkan semua belenggu, mental, dan iblis. Akhirnya Moye pun terbebas dengan memecahkan segel. Semua tim lawan yang melihat itu pun heran dan merasa tidak percaya. Moye ingin kembali ke Cumu akan tetapi ada sekat antara dia dan Cumu. Cumu tahu itu adalah rencana dari Tuan Chow dengan menggunakan penekan mental. Dan itu berfungsi untuk mencegah Cumu memanggil Moye kembali. Sehingga itu bisa membunuh Moye. Ketika Moye sudah tewas, maka Cumu bisa dilahap oleh Witnik Demon. Adegan mulai mengharukan. Di sini Moye dibiarkan berjuang sendiri dan dia diserbu oleh Solpet dari tim lawan. Cumu hanya berharap Moye bisa melindungi dirinya sendiri dan mengeluarkan kemampuan yang dia bisa. Pertempuran Moye melawan 10 Solpet sedang berlangsung. Moye pun sedikit kewalahan dan itu membuat tubuh Cumu semakin melemah. Kini beralih sebentar ke Tuan Xia. Di dunia langit Tuan Xia sedang mendapat laporan dari pengawalnya bahwa dia belum menemukan pulau yang dia cari. Dan secara bijak Tuan Xia mengatakan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam mencarinya. Tuan Xia juga mengingatkan untuk menghindari Soul Alien. Kembali ke Moye yang masih bertahan dalam serangan itu walaupun dia sedikit terluka. Di sisi lain Tuan Chow diam-diam menyerang dan menekan mental Cumu. Namun hal itu masih bisa dikendalikan dan diatasi oleh Cumu. Dengan kekuatan cahaya bulan Moye melolong yang artinya dia sedang mendeklarasikan perang terhadap 6 soul yang masih tersisa. Kini saatnya Moye menyerang dengan kekuatan penuh. Akhirnya dengan susah payah dan serangan demi serangan telah diberikan kepada Moye dan Cumu, kini mereka bisa bertahan. Moye dapat membantai semua Solpet tim lawan dengan sendirian. Dan Cumu bisa mengalahkan serangan mental yang dilakukan oleh Tuan Chow. Di saat Cumu dan Moye bisa lega sedikit dan beristirahat untuk mengambil nafas, pemimpin dari tim lawan kemudian memanggil Azure Nightmare Demon tahap 2 miliknya untuk menyerang Moye yang dalam keadaan masih lemah. Cumu dan semua timnya merasa sangat sedih melihat Moye yang terus diserang. Moye tidak bisa melawan, dia terkena serangan dan tidak sadarkan diri, lalu dia kembali ke wujud lemahnya. Cumu terlihat khawatir dan dia mengingat kembali awal pertemuan dengan Moye. Di sisi lain Cumu yang sedang khawatir akan keadaan Moye, diam-diam dia kembali diserang dengan memberikan penekanan mental dan hal itu dilakukan oleh Tuan Chow. Dan lagi-lagi serangan itu tidak berpengaruh terhadap Cumu. Tuan Chow yang melihat itu pun merasa heran. Lalu dengan kekuatan pembekuan instan Cumu akhirnya bisa menerobos dan meruntuhkan sekat antara dia dan Moye. Kini dia bisa menghampiri Moye yang sedang tidak sadarkan diri. Dia terus memeluk Moye dan mereka berdua akan diserang oleh Azure Nightmare Demon. Dengan kekuatan White Nightmare Demon yang dimiliki Cumu, akhirnya dia bisa menewaskan Azure Nightmare Demon dengan mudahnya. Karena Cumu jengkel dengan Tuan Chow, dia pun menyerangnya. Tidak terima dengan hal itu, Tuan Chow menyerang balik dan ingin membantai Cumu dan Moye. Akan tetapi nasib baik masih berpihak pada Cumu. Mereka berdua dibantu dan diselamatkan oleh Tuan Xia yang selama kompetisi mengawasi dari jauh. Dan sebagai hukuman untuk Tuan Chow karena ingin membunuh Cumu, Tuan Chow kini ditempatkan dan dibawa ke Pulau Iblis. Cumu yang sudah sadarkan diri, kini dia berada di kapal bersama Tuan Xia. Kapal itu akan menuju ke Pulau Iblis dan keesokan harinya Cumu pun diantar oleh Winger Tiger milik Tuan Xia. Tuan Xia memberi tahu Cumu jika Pulau Iblis dibuka setiap 3 tahun sekali. Dan 3.000 tahanan bertempur di situ. Hanya penyintas terakhir yang dibawa pergi dari sana.
Dan White Nightmare milik Cuyu sudah ditandai jadi dia tidak bisa melarikan diri. Sampailah Cumu ke Pulau Iblis dan dia mendarat di padang rumput. Akhirnya semua peliharaan Cumu dikeluarkan agar mereka bisa bersantai dan merenggangkan tubuhnya. Dan ya, Moye sangat senang dan dia berlarian ke sana kemari. Kini sampailah Cumu ke hutan merambat yang masih bagian dari Pulau Iblis. Mereka terus menyusuri hutan dan mereka menemukan manusia yang di dalam balok es. Ketika Cumu ingin membuka balok itu, dia diserang oleh burung es falcon tingkat 3. Cumu dan burung es masih saling mengejar. Finali burung itu pun tewas dengan serangan jaring sutra. Awalnya Cumu hanya berniat menangkap saja, akan tetapi burung itu terlalu lemah. Tidak menunggu waktu lama, sekumpulan es falcon kemudian menyerang Cumu dan Moye. Cumu dan Moye masih dikejar dan diserang sekumpulan falcon. 把他们引到他老巢来了。 Cumu dan Moye kerepotan untuk menghadapi es falcon. Tidak disangka ulat hijau peliharaan Cumu bisa menghalau es falcon dengan jaring sutranya. Kini mereka sudah aman, es falcon tidak bisa mengejar mereka lagi berkat jaring sutra. Dan ulat sutra kini menjadi kepompong dan Cumu serta Moye menjaganya agar kepompong tidak diganggu oleh binatang lain. Siang malam mereka selalu menjaga kepompong, dan di pagi harinya mereka mencoba untuk memperluas area penjagaan. Lalu mereka sampai ke pintu masuk sarang gua es falcon. Lalu mereka memasuki gua itu dan berjalan menyusurnya. Di sana Cumu menemukan Iron Greenfin, tanaman yang tumbuh subur di cuaca dingin. Mereka terus menyusuri dan masuk lebih dalam ke gua itu. 颜色比其他的藤纹更深，这是铁绿。 Mereka akhirnya menemukan es elf tahap 2 peringkat 6 alam elementari elemen es Rough Elf, prajurit tingkat akhir. Cumu tertarik dengan es elf yang masih bocil itu, dan dia memiliki rencana untuk mengambil es elf dan melatihnya. Akan tetapi pada proses waktu pengambilan, pasukan es falcon keburu datang. Lalu es falcon itu mengejar dan menyerang Cumu. Dia lalu menghindar dan terus berlari lebih dalam ke gua itu dan berharap ada jalan keluar dari dalam gua itu. Tidak disangka es elf itu sekarang ada di tangannya, ternyata begitu mudah mengambilnya. Kini dia bahagia karena telah mendapatkan es elf. Lalu dia ingin mencoba kekuatan solped dari es elf. Cumu merasa es elf yang saat ini di depannya tidak mengetahui apa itu jiwa kontrak. Sebelum dia menjelaskan semua itu, dia terlebih dahulu memberi nama es elf dengan nama Ning. Dan es elf merasa bahagia dengan nama itu. Di gua itu ternyata terdapat 2 orang pria. Mereka adalah tahanan di pulau itu. Sepertinya 2 pria itu berniat tidak baik, dan dia ingin menyerang dan menghabisi Cumu dan yang lainnya. 对了，死得太痛快，这次你可收着点，别让猎。 Masih bertempat di sarang gua es falcon, kedua pria itu mencoba untuk menyerang Cumu dengan kekuatan es falcon. Akan tetapi karena Cumu memegang es elf, burung itu pun lari ketakutan melihat es elf. Lalu Cumu menemukan gulungan yang ditinggalkan oleh 2 tahanan. Dan gulungan itu berasal dari istana Nightmare, dan gulungan itu berisi daftar 3000 tahanan yang ada di Pulau Iblis. Ketika seseorang itu meninggal, jejak spiritualnya juga akan menghilang sehingga mudah untuk melihat jumlah kematiannya. Dan tidak akan ada yang lolos dari pembantaian brutal ini. 生死人数一目了然。果然，这碎片正是这。 Bertempat di lembah terpencil Pulau Iblis, terlihat seorang pria yang merupakan tahanan sedang berlari ketakutan oleh kejaran Solped Tuan Chaoyi. Tahanan itu tewas lalu solnya diambil dan jadi santapan Solped Tuan Chao. Di belakang ada beberapa tahanan juga yang berlari. Mereka juga dikejar dan dibantai oleh Yang Lencang,
putra kedua dari keluarga Yang. Lalu Yang lencang mengambil gulungan dari tahanan yang dibantainya. Tuan Chow kemudian dimarahi oleh Tuan Yang karena Tuan Chow tidak bisa membunuh Cumu. Di tempat lubang pohon Pulau Iblis bagian luar hutan dan sekitarnya, karena kelelahan Cumu pun tertidur dan di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan ayahnya Tuan Chu Tiancheng. Cumu akhirnya terbangun dari tidurnya. Di saat dia mau berjalan keluar, dia melihat tahanan yang lari karena dikejar oleh Solpet Bloodbath, yaitu Solpet dari keluarga Yang. Dia kemudian berpikir ada keluarga yang berada di pulau ini. Ternyata Yang Zide yang sedang mengejar tahanan itu untuk meminta peta yang dimilikinya. Yang Zide ingin mengumpulkan 20 pecahan peta dari 3.000 tahanan. Ketika Zide ingin menyerahkan gulungan kepada Lencang, tiba-tiba gulungan itu bersinar yang tandanya ada pecahan peta lain di area itu. Karena gulungan itu memiliki sensor dan kebetulan Cumu juga memiliki suatu gulungan berisi 1 pecahan peta. Cumu lalu turun dan Zide pun terkejut melihatnya. Sesuai dugaan, kini Solpet masing-masing dari para tuan muda ini pun bertarung. Masing-masing dari Solpetnya tuan muda mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Dan pertarungan pun masih berlanjut. Tuan muda Yang Zinde terus memprovokasi Cumu dan Moye karena mereka berdua tidak tahan dengan itu. Tidak ada yang menyangka di tengah pertempuran Moye kembali bertransformasi. Dia tidak hanya bertransformasi sederhana, akan tetapi itu merupakan mutasi ras. Dan Moye kini menjadi rubah api iblis ekor 6. Level tertinggi tingkat 6 yang sebanding dengan level pemimpin. Dan sekali pukulan Solpet milik Zide pun tumbang. Kini giliran Moye menyerang Zide lalu dia memohon untuk tidak dibunuh. Sebagai gantinya dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa paman Yang Lencang yang memimpin tim ke pulau itu. Dan total ada 5 orang termasuk dirinya. Mereka datang diam-diam tanpa sepengetahuan Tuan Xia. Alasan mereka ke sana untuk mengumpulkan pecahan peta itu. Dan menemukan harta karun mata merah darah gila. Keluarga Yang mendengar rumor bahwa hadiah untuk menyita terakhir kali ini versinya lebih lengkap. Cumu kemudian bertanya, apakah mereka keluarga Yang berencana untuk membunuh keluarga Chu setelah mendapatkan mata darah gila. Di saat Zide lebih dekat dan mendapat kesempatan, dia segera mencoba menyerang Cumu dengan belati. Sebelum belati itu mendarat, dia terlebih dahulu diserang oleh Moye. Sungguh mengenaskan, Zide pun mati dan semua gulungan yang dia punya kini diambil oleh Cumu. Di sisi lain, tepatnya gua air terjun, Cumu yang kini kekuatannya bertambah sekarang dia menjadi Soul Master tahap 1. Dan White Nightmare menjadi tahap 3. Tapi tidak disangka White Nightmare sekarang menjadi tingkat raja. Masih di dalam gua air terjun, Cumu menenangkan White Nightmare yang terus menyerangnya. Dan akhirnya Cumu bisa mengendalikan White Nightmare itu. Lenceng kemudian datang dan menghampiri Cumu. Mereka saling memprovokasi dan terjadilah pertempuran itu. Di sisi lain diperlihatkan halaman keluarga Chu. Di sana ada ayah Cumu yang dihampiri wanita cantik yang ternyata itu adalah ibunya Cumu, Liu Binglan. Liu Binglan ingin pergi kembali untuk mencari dan membawa Cumu pulang. Mereka bersepakat saat usia Cumu mencapai 18 tahun, dia akan dibawa kembali dan ibunya ingin mengadakan pesta untuk merayakan kedewasaan Cumu di tempatnya. Dan secara resmi melantiknya ke dalam aula jiwa. Ibunya sendiri yang akan mengajarinya menjadi Solpet Master sejati. Kembali ke air terjun dalam,
Lenceng masih terus menyerang Cumu. Karena kekuatan Cumu belum sebanding dengan Lenceng, dia sebisa mungkin terus menghindari Lenceng. Cerita berlanjut ke 3 tahun kemudian. Cumu yang sedang berjalan menyusuri hutan, kemudian diserang oleh tahanan dan juga solpetnya. Cumu dengan mudah membunuhnya dan kemudian mengambil pecahan peta. Sampailah Cumu ke jurang gunung tersembunyi dan masuklah ke sebuah gua. Di sana terdapat binatang buas yang sedang terjebak dan tidak bisa keluar. Cumu kemudian memberikan penawar, dia bisa membebaskan asalkan binatang itu masuk ke dalam cincin penangkap jiwanya. Tidak menunggu waktu lama kemudian datanglah 2 orang dari keluarga yang ingin menyerang Cumu. Namun kali ini cukup Ning yang menghalau serangan itu. Tidak disangka binatang buas tadi pun muncul dari dalam cincin penangkap jiwanya Cumu, lalu membantu menyerang 2 pria tersebut. Kemudian binatang itu akhirnya bisa keluar dari tempat itu, dan Cumu kini menambah 2 solpetnya lagi yang diberi nama Yue dan Mosu. Ada wanita cantik yang sedang berdiri melamun di dekat air terjun yang indah. Ternyata dia sedang menunggu Cu. Tak lama Cu menemui wanita itu. Wanita itu mengatakan jika selama ini dia selalu dilecehkan oleh Cao Yi. Kekuatan api miliknya pun dirampas olehnya, sehingga saat ini dia tidak memiliki kekuatan apapun. Cumu yang juga memiliki dendam dengan Cao Yi, kali ini dia ingin membunuh dan menargetkan Cao Yi dan meminta wanita itu untuk menyaksikannya. Jika wanita itu memang masih memiliki martabat. Bertempat di pantai berbatas dekat air terjun dan hutan, di sana ada Tuan Cao yang melihat daftar nama tahanan. Dia mempertanyakan kenapa nama Cumu belum hilang selama ini. Dan dia dikagetkan oleh serangan Ning itu, artinya Cu berada tidak jauh dari tempat itu. Benar saja, Cumu datang bersama wanita itu, lalu Ning mulai menyerang Cao Yi. Dan Cao Yi segera mengeluarkan solpetnya untuk melawan Ning. Pertempuran antara solpet pun terjadi. Kini Cao memanggil kekuatan tertingginya Green Nightmare Demon untuk menghabisi Cumu. Tapi tetap saja itu tidak berarti bagi Cumu. Green Nightmare Demonnya bisa kembali diatasi dan dilawan oleh Moye. Kini Green Nightmare Demon pun mati. Di saat Moye ingin menghabisi Cao, dengan licik dia menyerang Shinsuke lalu membawanya pergi sebagai tahanan. Cumu tidak bisa menyerang Cao karena ada Shinsuke di dekat Cao. Shinsuke kemudian menusuk Cao dengan belatinya, lalu Cao membalasnya dengan menusuk kembali Shinsuke dengan belati itu. Shinsuke kemudian mati dan dilempar ke laut oleh Cao. Kini Cumu memiliki kesempatan untuk membunuh Cao. Tidak menunggu waktu lama, Moye dan Cumu langsung menyerang Cao hingga tewas. Setelah berhasil membunuh Cao yang pada akhirnya dendamnya selama ini terbayarkan. Dia didatangi Lencang, Su sedikit kaget akan hal itu. Di hutan anggur Pulau Iblis di sana, Cumu melarikan diri dari kejaran Lenceng. Di hutan itu dia menemukan sutra putih. Cumu heran milik siapa sutra putih itu. Apakah milik kepompong, tapi tempat kepompong masih terlalu jauh dari tempatnya saat ini. Semakin dia terus berjalan, sutra putih itu kelihatan semakin tebal. Dan kini dia telah menemukan kepompong yang dijaga selama ini. Kepompong itu masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin membuka. Di sisi lain, Lenceng terus saja mengejar dan menyerangnya. Akan tetapi kali ini dia berhasil membunuh salah satu solpet Lenceng. Tetapi Lenceng masih memiliki banyak solpet dan itu dia keluarkan semua untuk membunuh dan menyerang Mochu. Pertempuran antara solpet sedang berlangsung.
击杀的不过。 Solpet Cumu juga banyak yang terluka karena melawan Solpet Lenceng. Kini tinggal Moye saja yang tersisa untuk membantunya. Akan tetapi Moye diminta untuk menjaga Solpet yang lain dan kali ini Cumu ingin bertempur melawan Lenceng sendirian. Walaupun hidup dan mati, dia bertekad untuk membunuh Lenceng demi melindungi keluarga Cu. Ang! 绝不能让杨冷仓活着离开求岛。是天意要楚家灭亡。 Di saat dia ingin mengeluarkan Wet Nightmare Demon miliknya dan itu membuat Moye memuntahkan darah. Lalu darah itu mengenai kepompong yang membuat kepompong itu membuka dan meledak. Ulat hijau yang dulunya kecil sekarang bertransformasi menjadi Heavenly Azure Dragon yang termasuk dalam hewan puraba yang sangat kuat. Dan di saat itulah Azure Dragon langsung menyerang Lenceng dan tanpa adanya perlawanan Lenceng tewas di tempat tinggal nama. Lalu di saat Cumu dan Moye bahagia atas tewasnya Lenceng, dia dikagetkan dengan adanya burung misterius yang muncul pertama kali. Di saat dia baru mendarat di Pulau Iblis dan tidak menunggu waktu lama, Azure Dragon tanpa diperintah dia mengejar burung misterius itu. Dan untuk menghalau Azure Dragon yang terus mengejarnya, burung itu mengeluarkan kekuatan skill api Ultimate Meteor Domain Api. Sehingga itu memotivasi Cumu untuk kedepannya juga memiliki kekuatan itu dengan lambaian tangan bumi tenggelam dan langit berubah. Di dalam pengejaran tidak ada yang terluka, baik burung misterius maupun Azure Dragon. Kita beralih ke area langit tak bernama. Di sana ada pasukan yang sedang terbang Solpetnya. Dan mereka sedang membicarakan tentang Azure Dragon yang saat ini muncul setelah 4 tahun lamanya. Di sana ada Tianting, bintang jiwa Sol Alien, dan dia memberi perintah kepada rekan-rekannya agar kali ini mereka tidak boleh membiarkan Azure Dragon lolos lagi. Kemudian salah satu dari pasukannya mempertanyakan apakah setiap kali Heavenly Azure Dragon berganti kulit dia akan terpecah menjadi keturunan. Lalu Tianting mengatakan jika keturunan yang terpecah mungkin lebih rendah dari Heavenly Azure Dragon. Akan tetapi itu cukup untuk membuat berbagai kekuatan bertarung dengan sengit. Tianting menambahkan jika Heavenly Azure Dragon tidak dapat dibawa kembali, maka hanya bawa kembali telur yang sudah dibelah. Tapi telur Solpet yang dijaganya harus dipulihkan dengan cara apapun. Tianting kemudian juga memperingatkan kepada seluruh pasukannya agar jangan pernah memprovokasi Heavenly Azure Dragon. Dia juga meminta agar pasukannya memberikan laporan ketika mereka sudah menemukan telur itu. Mereka saat ini sudah sampai di dekat dengan wilayah Istana Nightmare. Beralih ke Cumu dan Moye dan juga Azure Dragon, kini mereka melepas kangen sambil bercanda. Azure Dragon kemudian memberikan sebuah telur kepada Cumu. Dan dia ingin Cumu membuat kontrak jiwa dengan telur itu. Agar Cumu dan Moye kedepannya bisa dilindungi oleh telur itu. Lalu setelah memberi telur itu, Azure Dragon pergi meninggalkan Cumu dan Moye. Cumu lalu mengambil pecahan peta milik Lenceng dan menyatukannya. Dan dia juga menemukan sebuah harta karun yaitu buku teknik jiwa keluarga yang Mad Blood Heir, dan itu adalah versi terlengkapnya. 你也不记得了，只是在小家，而且是最完整的版本。 Bertempat di istana, Suyu yang merupakan putra tertua Master Istana Azure Nightmare Demon. Dia memprovokasi rekannya Jiaming, ahli muda Istana Nightmare Demon, bahwa dia telah mengalahkannya dengan mudah dan akhirnya dia bisa menduduki posisi nomor 1. Suyu kemudian menghadap ke Tuan Xia. Dia meminta kepada Tuan Xia untuk segera mengumumkan hasilnya. Dia juga mempertanyakan apakah ada orang yang lebih hebat darinya sehingga Tuan Xia menunda pengumumannya. Ternyata orang yang ditunggu-tunggu sudah datang dan dia adalah Cumu yang datang ke tempat itu dengan mengendarai Winged Trigger milik Tuan Xia. Semua orang yang ada di sana merasa heran kenapa dia bisa mengendarai Winged Trigger milik Tuan Xia. Suyu kemudian mengintimidasi Cumu dan dia tidak terima disamakan dengan Cumu yang kotor dan bau. Cumu kemudian memprovokasinya untuk bertarung dan Suyu terprovokasi dengan itu dan kini mereka bersiap untuk duel.
Tuan Xie menyetujui hal itu dan menantang Suyu untuk menyakiti Cumu kalau bisa. Duel dimulai dan mereka mulai mengeluarkan solpetnya masing-masing. Lalu Suyu menghadap ayahnya untuk melaporkan bahwa dia baru saja diserang dan dikalahkan oleh Cumu. Lalu ayahnya menyuruh pengawalnya Tainji, ahli muda istana Nightmare, untuk memberi pelajaran kepada Cumu. Di saat Cumu meminta izin Tuan Xia untuk kembali ke keluarganya, tiba-tiba Tianji datang dan mencegah Cumu dan ingin berduel dengannya. Dan duel pun di antara mereka berdua berlangsung. Dalam pertempuran ini, orang-orang berekspektasi bahwa yang akan memenangkan pertandingan adalah Tianji. Akan tetapi hasilnya begitu berbeda dengan hanya memakai 2 solpet. Cumu bisa mengalahkan Tianji dengan mudahnya dan dia juga bisa memberi makan Wit Nightmare miliknya dengan Nightmare yang dimiliki Tianji. Lalu Lu Xianli, ahli muda tingkat istana Nightmare Demon, atas nama istana Nightmare mengumumkan dan menganugerahkan Cumu gelar Pangeran Nightmare. Dan saat ini Cumu akan dipanggil dengan sebutan Pangeran Nightmare dan sebagai pengawal putri. Kini Tuan Xie memerintahkan agar Cumu membersihkan diri terlebih dahulu dan akan dibantu oleh Feng Xian, asisten Tuan Xia. Feng Xian mengantar Cumu untuk melihat dan menjelaskan tempat tinggal Cumu di istana Nightmare. Kini dia tinggal di ruangan yang sangat luas tempat tinggal gelar tingkat 7. Yang artinya adalah gelar itu mengacu pada peringkat. Status dibagi menjadi 10 tingkat dengan tingkat 1 sebagai yang terendah dan 10 sebagai tingkat yang tertinggi. Lalu Cumu diminta untuk membersihkan diri lalu diminta untuk datang ke aula. Feng Xian juga mengingatkan bahwa yang memberikan semua itu adalah Tuan Xia. Sesuai perintah kini Cumu datang ke aula untuk menghadap putri dan Tuan Xia. Putri mengingat kembali perjuangan awal Cumu dan dia terkesan akan semangatnya. Lalu Putri memberi hadiah berupa armor tingkat 6 yang baru saja dia peroleh. Tuan Xia menjelaskan bahwa saat ini Cu adalah bawahan langsung Tuan Putri. Jadi yang bisa memerintahkan dia hanya Putri dan Tuan Xia. Untuk perintah yang lainnya bisa dia abaikan. Tuan Putri mengatakan agar tidak terburu-buru. Lalu Tuan Putri mengizinkan Cumu untuk kembali ke keluarganya dulu untuk menyelesaikan urusannya. Dan nanti Putri akan memberikan tahu kapan waktu untuk bertemu kembali. Karena Cumu dinilai kurang berpengalaman, Tuan Xia sudah mengutus seseorang untuk menemaninya pulang ke keluarganya. Cu bersama Ting Yu kemudian melakukan perjalanan menuju kediaman ke wilayah Luwu. Cumu sudah hampir sampai di kediamannya. Dan penduduk di sana kagum akan kuda yang dinaiki Cumu dan Ting Yu. Mereka mengatakan itu adalah kuda tingkat pertama. Cumu kemudian turun dari kudanya dan dia mulai berjalan perlahan ke sebuah rumah di sana. Terlihat ada gadis cantik yang sedang berbincang dengan laki-laki tua. Gadis cantik itu bernama King Ming Er. Dia adalah keluarga Qin kota Geng Lao teman Cumu dan dia sedang masuk ke sebuah kedai. Cumu kemudian masuk ke kedai itu juga untuk menemui gadis itu. Cumu kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan gadis itu dengan nama Cu Chen dari keluarga Cu di wilayah Woku. Dan dia berniat untuk membantu karena mereka sama-sama dari keluarga Cu. Pak tua di samping gadis itu menjelaskan, jika pemimpin yang merampok barang-barang yang selalu menimbulkan masalah di luar dan mereka sangat kejam. Lalu Cumu mengatakan untuk tidak usah khawatir. Dan dia diminta untuk ditunjukkan di mana dan waktunya kapan mereka biasanya bergerak. Tanpa pikir panjang, Cu langsung menuju ke TKP. Di lokasi itu memang benar terlihat keluarga Cu sedang dirampok oleh keluarga Yang. Kejadian itu seperti kejadian beberapa tahun yang lalu waktu Cu berada di posisi itu. Keluarga Cu sedang terintimidasi oleh serangan dari keluarga Yang.
这些年我们楚家受尽了杨家的屈辱。 Sampai juga Cumu ke TKP dan dia segera menyerang keluarga Yang. Tuan muda Cu yang akan dirampok mengucapkan terima kasih kepada Cumu karena telah dibantu dan ternyata itu adalah kakak ketiga Cumu. Setelah saling melepas rasa rindu, mereka bergegas untuk bergerak ke urusannya masing-masing. Cumu masih mencari para penyerang lainnya di dalam hutan itu dengan diantar oleh Meng Er. Meng Er kemudian melaksanakan perintah dari Cumu untuk membakar semua area hutan sedangkan Cumu sendiri sedang bertarung dengan anggota dari keluarga Yang dan duel pun sedang berlangsung. Cumu akhirnya bisa menghabisi anggota dari keluarga Yang dengan mudahnya. Akan tetapi dia lupa bahwa itu adalah tebing jatuh poenik, sehingga dia dan Moye terjatuh ke dalam jurang. Menurut tuan muda ketika di dalam jurang itu terdapat jalan untuk menuju wilayah Gang Luo. Ting Yu mengatakan kepada mereka agar tidak perlu untuk mengkhawatirkan Cumu dan meminta mereka untuk tenang dan menunggu mereka di kota Gang Luo saja. Di dasar jurang, Cumu dan Moye kemudian menyusuri hutan rusak untuk menuju kota Gang Luo, dan menurut rumor di hutan itu terdapat banyak inki. Dia ingin mendapatkan inki yang kuat untuk menambah solpetnya. Cumu kemudian menemui beberapa inki yang sedang berduel, dan dia mengamati sambil menyeleksi inki mana yang terkuat dan yang sesuai dengan kriterianya. Cumu kemudian memilih satu inki itu dijadikan solpetnya, akan tetapi inki tidak mau. Karena dia ternyata bukan inki liar. Dia adalah inki yang solpetnya yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Lalu Cumu pun tidak memaksa jika inki itu tidak mau. Cumu menjelaskan masing-masing manusia memiliki karakter yang berbeda. Akan tetapi inki itu berlalu begitu saja tanpa mengindahkan perkataan Cu. Cu sudah pasrah karena tidak berhasil mendapatkan inki yang diincarnya. Akan tetapi hal mengejutkan sungguh terjadi. Inki itu kembali lagi mendekati Cumu dan dia segera dibuatkan kontrak jiwa oleh Cumu. Cu juga berjanji jika nantinya dia akan membuat inki itu lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kontrak pun dibuat, kini inki telah resmi bergabung menjadi solpetnya Cumu. Bertempat di kediaman keluarga Cu, di sana terlihat Cuning kakak Cumu melapor ke ketua keluarga Cu yaitu Cuming, kakek Cumu kepala keluarga Cu kota Ganglu. Bahwasanya yang mengusir Yang Ji adalah Cumu sendiri. Cuning begitu khawatir akan keselamatan adiknya yang saat ini berada di hutan rusak dan dia meminta kepada kakeknya dan para tetua untuk mengirim bantuan untuk Cumu. Tiba-tiba Cumu datang ke ruangan itu. Hal itu membuat semua tetua di sana terkejut sekaligus bangga, tak luput kakeknya pun merasa bahagia akan hal itu. Lalu Cumu menanyakan keberadaan ayahnya Tian Cheng. Kakeknya menjelaskan jika dia telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia melanggar sumpahnya dan pergi ke sana sesaat. Cumu pun teringat kenangan bersama ayahnya. Tian Yu kemudian menemui Cumu dan dia melaporkan jika dalam dari semua penyerangan itu adalah Yang Mantian, yang merupakan tuan muda kedua dari keluarga Yang dan merupakan manajer keuangan. Dia akan segera mengadakan lelang besar di kotanya dan sudah pasti mereka akan menghalangi keluarga Cu untuk hadir. Dan di lelang itu akan ada jantung pohon iblis yang sangat berguna untuk para prajurit. Tian Yu kemudian diutus untuk mengikuti lelang itu untuk mewakili Cumu dan dia harus mendapatkan jantung pohon iblis itu. Mereka juga akan mengirim Zira jiwa level 6 ke pelelangan itu dan Cu yakin keluarga Yang pasti akan tertarik dengan Zira itu. Di hutan terlihat Yang Mantian putra kedua dari keluarga Yang dan beberapa karavan beserta barang bawaan yang akan dilelang ke kota Gung Luo. Yang Mantian mengatakan agar mereka berjalan lebih cepat agar segera sampai ke kota Gung Luo dalam waktu setengah jam. Tak lama setelah mengatakan itu, mereka mendapat serangan tak terduga dari istana Nightmare Demon. Yang Mantian mengatakan jika terjadi kesalahpahaman dan dia juga berada di bawah kekuasaan Tuan Xia. Di tempat lelang, acara sudah dimulai. Jantung pohon iblis sedang dipresentasikan dan sudah terjual dengan harga 1 juta.
Di sisi lain, keluarga yang diserang di hutan mereka kemudian memilih mundur dan melarikan diri, tetapi tidak semudah itu, mereka terus dikejar. Ternyata itu adalah tuanmu yang sedang menyamar sebagai pengawal dari istana Nightmare. Dia kemudian menyerang dan menghabisi ayah dan anak dari keluarga yang tersebut. Dan secara kebetulan ada pengawal dari Tuan Xia yang melihat itu. Lalu dia ingin melaporkan kejadian itu kepada Tuan Xia. Kembali ke tempat pelelangan, tibalah saatnya dipresentasikan dan ditawarkan Zira jiwa tingkat 6. Yang awalnya kakek cuma memberi harga, akan tetapi harga terus naik sehingga dia tidak mampu untuk melanjutkan penawarannya. Kini keluarga yang sedang perang harga dengan Tian Yu. 猛烈的腥风血雨，12号。木儿拍下460万。族长，最近族中Lelang Zira dimenangkan oleh keluarga Yang. Akan tetapi karena mereka tidak bisa membayar karena emas mereka telah hilang dan dirampok, akhirnya Zira itu jatuh ke tangan Tian Yu sebagai perwakilan dari istana dalam iblis. Keluarga Yang kemudian melakukan walkout karena merasa malu. Mereka juga terlihat sangat kesal karena telah dipermalukan seperti itu dan ingin balas dendam. Mereka akan segera memanggil kerabatnya Yang Losen dari keluarga Yang. Dan dari klaim mereka, Yang Losen ini adalah orang muda terkuat di keluarga Yang. Dan Yang Losen adalah saudara Yang Lobin dan tuan muda istana iblis. Terlihat di sana ada 2 pemuda yang ingin melihat pertandingan rekomendasi dari 4 keluarga. Kontes 4 keluarga pun dimulai. Di arena kontes sudah bersiap 2 orang dari keluarga yang diwakili Liu Yang dan yang keluarga Chu yang diwakili Cumu. Karena tidak sebanding pertandingan berlangsung sangat singkat. Pertandingan demi pertandingan sudah dilalui Cumu dengan begitu singkat karena tidak ada lawan yang sebanding, dan akhirnya dia masuk dan sampai di babak final. Para tetua dari keluarga Chu merayakan kemenangan ini. Di sisi lain, Cumu sedang rindu terhadap ayahnya dan dia berjanji akan mengembalikan kejayaan keluarga Chu kembali seperti dulu. 4 hari kemudian kontes kompetisi itu dimulai. Di arena kompetisi sangat riuh dan begitu ramai banyak penonton. Mereka semua membicarakan kehebatan Cumu dan mereka menyatakan dukungannya kepada Cumu. Babak pertama pertandingan final dimulai. Cumu dengan mudah mengalahkan wakil dari keluarga Yang. Dan tibalah saatnya Losen turun ke arena kontes pertandingan dan mewakili keluarga Yang. Pertempuran memiliki aturan untuk masing-masing peserta hanya mengeluarkan 4 solpetnya. Dan pertandingan pun dimulai. 贯穿，妖木链，他的白焰魔。 Tibalah saatnya Cumu mengeluarkan solpet Inki. Di sana Lobin merasa tidak asing dengan Inki itu. Yang ternyata Inki itu adalah Inki miliknya yang dibuang dan diabaikan setahun yang lalu. Karena menurutnya Inki itu sudah tidak berguna lagi. Lobin mengintimidasi Inki itu untuk membuatnya marah. Akan tetapi Mojo menenangkan Inki yang bernama Wari agar tetap tenang dan tidak terpancing. Dan memotivasi Wari bahwa pertandingan dan arena kompetisi ini adalah miliknya. Sekaligus ini untuk membuktikan bahwa Wari sangat kuat dan membuat Lobin menyesal karena telah mencampakkannya. Pertandingan Inki melawan Solpet Losen dimulai. 舞台正是为你而设。 Setelah perjuangan yang panjang dan berkali-kali, finali Wari bisa memenangkan pertandingan kali ini. Serta dia juga sudah membuktikan kepada Lobin jika dia petarung yang hebat dan bisa menjadi pemenang dan tidak layak untuk dicampakkan. Setelah Wari, kini giliran Moye, dia berhadapan dengan iblis darah tulang putih bersayap hantu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Solpet yang namanya panjang kali ini bisa dengan mudah dan tidak memerlukan waktu lama bisa dibantai oleh Moye. Di saat terakhir untuk menuntaskan pertandingan ini, Moye ditugaskan untuk menghabisi Losin, kemudian dia melakukan intimidasi kepada Cumu tentang Tuan Xia. Cumu tidak terpengaruh dengan intimidasi Losen.
Akan tetapi itu cukup menyadarkan Cumu bahwa musuh benarnya bukanlah dia melainkan Lao Bin. Di saat Cumu melihat ke tempat Lao Bin berada, dia tidak ada di sana. Tiba-tiba dari arah belakang Lao Bin menusuk Cumu dengan pedang. Cumu yang terkejut secara spontan langsung menoleh ke belakang. Akan tetapi dengan sekali kibas Lao Bin dapat dimusnahkan. Luo Xin yang membantunya pun tak luput dari serangan Moye yang akhirnya mereka berdua kakak beradik ini tewas. Mereka berdua menggali kuburnya sendiri. Kakek tua yang tidak terima melihat kedua cucunya yang mereka sayangi tewas, si kakek tua ini lalu turun ke arena dengan maksud untuk menuntut balas atas kematian kedua cucunya. Kakek Chu juga tidak terima jika cucunya disakiti. Maka dari itu turunlah mereka berdua para kakek ini ke arena pertarungan. Ketika kakek berdua ini sedang bersiap untuk bertarung, tiba-tiba ada pengawal dari keluarga yang membisikkan sesuatu. Pertempuran antar dua keluarga ini diurungkan. Kakek tua yang kemudian menarik mundur semua karavannya untuk kembali ke kediamannya. Cumu kemudian meminta agar keluarga Chu berpindah ke tempat yang aman. Bertempat di luar hutan Gang Luo, hutan belantara timur, seekor burung elang pembawa pesan menghampiri Cumu yang sedang berjalan santai di hutan itu. Dia mendapat surat perintah dari putri istana Nightmare. Ia meminta dia untuk memenuhi tugasnya sebagai pengawal sesuai jadwal dan ini tentang pertempuran dunia. Mereka bertemu di kota Jia sesegera mungkin. Di tempat monumen langit bawah, terlihat orang tua Cumu yang sedang berdebat dan berselisih. Sayang sekali ayah Cumu hanya mengetahui jika dia sudah tewas di tangan Tuan Xia dan berita itu disampaikan kepada ibu Cumu. Mereka berencana untuk membalas dendam kepada Tuan Xia dengan cara mereka masing-masing. Cumu kemudian menemui putri di dalam kereta. Di dalam kereta putri memuji tentang kemampuan Cumu yang bisa membantai Lao Sheng. Akan tetapi dia juga memperingatkan akan dampak yang dilakukan Tuan Xia. Mereka berganti topik pembicaraan tentang pertempuran dunia. Tuan Putri bertanya apakah Cumu mengetahuinya. Cumu hanya mengetahui sedikit tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pertarungan pemuda paling bergengsi di dunia Solpet. Sang putri menjelaskan lebih detail jika pada saat itu berbagai kekuatan termasuk Istana Iblis Nightmare, Aula Jiwa dan Aula Aliansi Jiwa akan berpartisipasi dalam pertempuran. Dan sekarang mereka akan menuju ke Kota Langit. Cumu harus bertaruh dengan para ahli muda lokal di daerah yang mereka kunjungi. Dan sang putri akan memilih kandidat untuk pertempuran dunia saat tiba nanti. Bertempat di medan perang wilayah Sungai Jia, Cumu akan berduel dengan Jia Feng, anak dari penguasa kota Jia. Di dalam pertempuran itu mereka membuat kesepakatan hanya menggunakan satu solpet dan tidak boleh diganti selama pertandingan berlangsung. Semua yang hadir di sana pun menyetujui peraturan itu termasuk sang putri. Dan pertempuran pun dimulai. Di babak pertama, Moye dengan mudah mengalahkan solpet lawan. Dan di babak kedua ini setelah lawan mengganti solpetnya, Moye agak kewalahan dan harus cerdik dan ulet supaya bisa membantai solpet kedua milik Jia Feng. Di sana Moye benar-benar kewalahan sampai dia memotong ekornya sendiri kemudian dia memeluk Chu He. Tiba-tiba Moye bertransformasi lagi atau bermutasi menjadi rubah ekor 9 api. Dan itu sungguh membahagiakan Cumu dan Moye. Hingga membuat semua orang yang hadir terkejut akan hal itu. Moye sekarang menjadi lebih cantik dengan perubahan warna ekornya. Dan sekali serang dia dapat membantai dan menewaskan solpet yang sedikit membuat dia dan Cumu kerepotan. Pengawal Tuan Xia kemudian melaporkan tentang kejadian yang dia lihat kepada Tuan Xia. Dan itu membuat dibunuh olehnya. Bertempat di sebuah samudera saat ini terlihat Tuan Xia sedang memikirkan suatu hal. Dia terus kepikiran tentang mutasi berkelanjutannya Moye. Dia berkata dalam hati jika selama ini dia belum bisa menemukan telur hewan jiwa yang diperoleh dengan susah payah oleh aliansi jiwa selama bertahun-tahun. Akan tetapi dia berhasil mendapatkannya mungkin dengan telur naga yang berasal dari naga Laut Azur juga ada padanya. Lalu dia melanjutkan lagi perkataannya jika dia sudah bisa melakukannya tepat di bawah pengawasannya Tuan Xia selama bertahun-tahun.
Kemudian orang itu memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengumpulkan para pembunuh elit dan ikut dirinya ke kota Jia. Di sisi lain saat ini terlihat Cumu sedang berlatih untuk meningkatkan kultivasinya. Kemudian dia berkata jika Moye pernah memperingatkan iblis putih untuk tidak sombong. Kini Cumu mengingatkan masa lalu Moye. Dahulu Moye sering protes kepadanya bahwa tidak adil karena memberikan begitu banyak kekuatan jiwa pada parasit yang tidak pernah ikut bertempur, dan sayangnya pada waktu itu Moye terlalu lemah. Sekarang ia bisa menantang iblis putih tingkat raja. Saat ini Solopet Cumu saling bertarung satu sama lain. Kemudian karena kesal Cumu lalu memarahi mereka semua. Kini Cumu pun menegur iblis putih Nightmare untuk bersikap baik. Dan juga Cumu mengatakan jika iblis putih saat ini tidak membutuhkan kekuatan jiwa sebanyak itu sekarang. Cumu meminta agar iblis putih mengurangi 20% mulai hari ini. Lalu dia mengatakan untuk mengurangi 50% dan tidak ada negosiasi lagi. Cumu kini lalu memberikan instruksi kepada Solopetnya yang lain jika penekanan terhadap iblis putih dapat melemahkan tanda jiwa Xia Guanghan hingga tingkat tertentu. Dengan cara itu, Cumu akan lebih yakin untuk menyingkirkannya dan istana Nightmare. Lalu dia kembali ke alam sadarnya, dan di kamarnya saat ini ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya. Lalu dengan sikap Cumu segera mengancamnya dari belakang. Ternyata orang itu adalah Putri Jinrou. 都别闹了！每次五成，谁？ Di sana Putri berkata kepada Cumu jika hari ini merupakan mutasi hewan jiwa. Dan itu telah menciptakan kegemparan di seluruh kota serta mendapatkan ketenaran yang luas. Putri merasa heran kenapa Cumu begitu sangat tenang dengan keadaan yang sudah seperti itu. Lalu tiba-tiba Cumu mendekap Putri dan bersikap waspada karena di luar ada penjaga yang sedang berpatroli. Di sini Cumu juga menanyakan tujuan sang putri datang dan menyelinap ke kamarnya. Dengan sedikit menggoda, Cumu pun berkata, apakah karena sikap tenangnya Cumu yang membuat Putri kepikiran sampai masih terjaga? Lalu Putri menutupi perasaannya dengan mendorong Cumu. Kemudian berkata jika Cumu adalah pengawal yang sembrono dalam tindakan dan kata-kata. Lalu Cumu juga berdalih jika dia tidak bermaksud untuk sembrono, melainkan hanya bertanya saja tujuan Tuan Putri mendekatinya secara pribadi. Kemudian Putri menjawab dengan pura-pura akan melihat rubah ekor 9 api korona milik Cumu. Tidak menunggu waktu lama, Cumu segera mengeluarkan rubah putih miliknya dan sang putri juga langsung memeluk rubah putih itu. Di sana Putri berkata jika mutasi berkelanjutan tidak bisa luput dari perhatiannya apalagi Xia Guanghan. Di sana sang putri juga melihat buntalan kain dan itu milik Cumu. Putri juga menanyakan apakah Cumu akan pergi. Lalu Cumu menjawab jika dirinya akan pergi meninggalkan istana malam ini. Kemudian Putri meminta agar Moye tetap bersamanya dan dia juga memastikan jika akan mengembalikannya jika Cumu sudah cukup kuat. Namun di sini Moye langsung memeluk Cumu yang tandanya jika Moye tetap ingin bersama Cumu. Lalu Putri merasa sedikit sedih melihat keputusannya Moye. Putri lalu melanjutkan pembicaraannya. Dia berkata jika pengawal di sekelilingnya berada di tingkat master jiwa. Dan setengah dari mereka adalah mata-mata untuk orang lain. Kemudian Putri bertanya untuk memastikan apakah Cumu benar-benar akan pergi jika kondisinya seperti itu. Tidak menunggu waktu lama, kini Cumu dan Tuan Putri sudah mengendarai rusanya dan akan segera pergi meninggalkan istana. Namun sayang langkah mereka ini segera dihentikan oleh pengawal istana. Pengawal itu dengan sopan mengatakan jika sebaiknya Cumu tetap tinggal di kota Jia dan tetap menunggu kedatangan Tuan Xia sebelum pergi. Namun di sini Cumu dan Tuan Putri membuat drama. Cumu di sini ceritanya menyandra Tuan Putri agar diperbolehkan untuk keluar dan meninggalkan kota Jia.
Jika hal itu sampai dicegah, maka Tuan Putrinya akan dihabisi. 就因为楚木异于常人的淡定而难以入眠，是不是有什么不方便告知他人的话要与楚木说？我建议你把莫爷放在我这里。到底是魂主级别， 楚木，你好大的胆子！ Dengan pertimbangan itulah akhirnya pengawal kemudian mengalah dan membiarkan Jumu dan Tuan Putri melewati gerbang kota untuk meninggalkan kota Jia. Di sini pengawal lalu memerintahkan kepada hewan harimau terbang untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Xiao Guanghuan. Saat ini Jumu dan Tuan Putri pun menghentikan pelariannya di sebuah tempat di tepi danau. Di sana Jumu meminta maaf atas tindakannya. Dia juga berterima kasih kepada Tuan Putri karena telah bersedia membantunya untuk keluar dari kota Jia. Setelah berpamitan, Jumu lalu pergi meninggalkan Tuan Putri. Tak berselang lama pengawal istana kemudian menemukan Tuan Putri. Di sisi lain saat ini terlihat rombongan Tuan Xia sedang melakukan perjalanan. Di sana Tuan Xia sudah menerima pesan dari pengawal kota Jia. Jika Jumu telah meninggalkan kota Jia dan pergi menuju area pegunungan barat. Pengawal Yan saat ini sedang mengejarnya dan tanpa menunggu waktu lama Tuan Xia kemudian memberikan perintah kepada seluruh pengawalnya untuk menangkap Jumu dengan menggunakan segala cara. Saat ini terlihat pengawal Yan sedang mengejar Jumu di pegunungan barat. Di sana pengawal Yan juga meminta bantuan iblis Fin untuk menutup jalur pelariannya Jumu. Kini posisi Jumu sedang terpojok, sudah tidak ada jalan lagi untuknya melarikan diri. Karena di belakangnya hanya ada jurang, sedangkan pengawal Yan ada di hadapannya. Saat ini pengawal Yan berkata kepada Jumu agar Jumu ikut dengannya dan meminta maaf kepada Tuan Xia. Namun Jumu lebih memilih untuk terjun dari tebing. Lalu hal itu diikuti juga oleh pengawal Yan. Kini Jumu juga tidak menyerah, dia menyuruh Mo Yen untuk mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang pengawal Yan. Tak lama kemudian Tuan Xia pun telah sampai di pegunungan barat. Di sana Tuan Xia melihat jika pengawal Yan yang seorang master jiwa dan iblis Nightmare telah tewas dihabisi oleh Jumu. Kini Tuan Xia pun berpikir apakah dia selama ini telah meremehkan Jumu. Kini Tuan Xia menyuruh semua pengawalnya untuk masuk ke area terlarang untuk menemukan Jumu. Di sisi lain saat ini terlihat Jumu sedang di tepi sungai untuk beristirahat dan juga memberi minum Moye. Kini Jumu mengatakan jika di area terlarang sungguh berbahaya. Tingkat ke-9 dari alam kabut telah muncul di pinggiran. Mereka bisa melewatinya berkat hewan rusa iblis miliknya. Saat ini Jumu akan pergi ke puncak pohon untuk menemukan arah mereka. Setelah melihat dari atas, kini Jumu menyadari jika tempat itu area terlarang adalah tempat yang cocok untuknya. Karena semakin kuat penguasa wilayah, semakin besar pula bisa mengekang Xia Guanghuan. Beberapa saat kemudian Jumu dan teman-temannya bertemu dan dikejar oleh pengawal Tuan Xia. Tak menunggu waktu lama, kini Tuan Xia juga telah tiba di area terlarang dan mulai memburu dan menyerang Jumu. 还真快！糟了，莫言，幻音灭音掌。 Saat ini terlihat Jumu sudah terkepung oleh Tuan Xia dan pasukannya. Tuan Xia kelihatan begitu sangat marah. Dia berkata agar Jumu tidak menguji kesabarannya. Lalu dia menyerang Jumu. Seketika itu Jumu pun dibuat berlutut oleh Tuan Xia. Tak menunggu waktu lama, Jumu kemudian meminta Moye untuk menyerang Tuan Xia dan para pengawalnya. Sesuai dengan perintah Jumu, Moye pun langsung menyerang mereka dan juga langsung membawa Jumu pergi dan kabur dari tempat itu. Hal itu memang sudah direncanakan Jumu dengan matang. Sejak awal memang Moye disembunyikan agar Moye bisa menarik roh-roh iblis untuk menghalangi Tuan Xia dan pasukannya. Roh-roh iblis itu ternyata cukup merepotkan Tuan Xia dan pasukannya. Dan itu cukup untuk memberi Jumu dan Moye waktu untuk segera pergi dan melarikan diri.
ke tempat yang jauh dari jangkauan Tuan Asia dan pengawalnya. Di tengah pelariannya, dia juga mengatakan jika dirinya memiliki pilihan ketiga, sedangkan Tuan Asia hanya memiliki satu hasil. Sedangkan Tuan Asia berkata di dalam hati, jika semakin keras Cumu berjuang, maka itu akan menjadi semakin menyakitkan kematian Cumu. Saat ini Cumu telah menghentikan pelariannya dan kini sampailah dia di sebuah tempat yang menurut dia aman. Kemudian dia meminta Moye untuk istirahat sejenak, karena Moye sudah berlari selama berjam-jam dan itu menghindari Moye kelelahan. Cumu sebenarnya sangat tertarik dengan tempat di mana dia sekarang. Sebenarnya dia ingin menjelajahi tempat itu secara menyeluruh jika memiliki waktu yang cukup. Saat ini Moye mengeluarkan rusa iblisnya, dan dari informasi rusa iblis, di sana ada tempat bagi roh-roh di puncak pohon yang bisa menyediakan energi spiritual murni untuk roh-roh jahat pengembara seperti rusa iblis. Kini mereka bertiga pergi menuju ke puncak pohon. Di sini Cumu juga merasakan jika rusa iblisnya ingin menjadi lebih kuat dan juga ingin berjuang sepuasnya. Kini mereka bertiga sampailah di puncak pohon. Cumu kemudian berkata kepada rusa iblisnya jika bulan segera terbit. Dia meminta rusa iblisnya untuk segera memulainya. Tidak menunggu waktu lama, rusa iblis itu langsung mengerjakan apa yang diperintah Cumu. Setelah proses itu selesai, Cumu ingin agar mereka semua meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Karena dia tahu Tuan Asia Guanghan juga tidak akan mudah menyerah dan saat ini rusa iblisnya sudah ke tahap 6 peringkat 5. Hal itu cukup membuat Cumu kagum dan sangat senang. Kini rusa iblis itu melihat ke suatu tempat. Di sana ternyata ada energi spiritual yang lebih kuat dan dapat meningkatkan kekuatan rusa iblis menjadi jauh lebih kuat lagi. Saat ini terlihat Moye sedang menyerang seekor monster. Monster itu bernama Fin, mahkota darah tingkat tinggi pemimpin tahap ke-8, yang seharusnya monster itu menjadi pelindung tempat ini. Tetapi atributnya yang saling bertentangan membuatnya tidak sebanding dengan Moye. Kemudian Cumu meminta agar Moye tidak membakar monster itu, karena ada lemah darah mahkota di atasnya. Jika lemah darah itu dikumpulkan, maka bisa untuk memperkuat pohon iblis. Kini Cumu mulai mengumpulkan lemah darah dari monster itu. Akan tetapi Cumu terlihat lemas dan tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan Moye. Kini keduanya pun tidak sadarkan diri. Namun untungnya hal itu tidak berlangsung lama. Mereka berdua kemudian dibangunkan oleh rusa iblis. Ternyata rusa iblis itu membangunkan mereka berdua dengan kekuatan spiritualnya. Ternyata mereka pingsan dikarenakan rumput malam. Rumput itu tumbuh bersembunyi di bawah tanaman. Rumput itu ternyata mengandung zat hipnotis dan kini Cumu menyuruh Nick rusa iblisnya untuk mengumpulkan bunga malam itu. Di sisi lain saat ini terlihat Tuan Asia dan juga para pengawalnya masih bergulat dengan roh-roh iblis. Roh-roh iblis itu berkata kepada Tuan Asia, dia akan membiarkan Tuan Asia dan pengawalnya mati dalam tidurnya dan itu merupakan bentuk belas kasihannya. 老爷，你在用妖气唤醒我和莫言，以后多小心就是。咱们继续走吧。让你在睡梦中死去。 Kembali ke Cumu saat ini terlihat mereka bertiga sedang berjalan untuk meninggalkan tempat itu. Namun di sini Cumu sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Dia seolah mendengar suara yang mengatakan agar dia dikeluarkan dari sini. Dia berkata itu mungkin halusinasinya karena efek zat bunga malam. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama. Kini mereka bertiga melanjutkan perjalanannya mereka kembali. Setelah beberapa langkah berjalan, kini Cumu merasakan sesuatu. Dia merasakan sesuatu yang spesial. Benar saja beberapa saat kemudian muncullah iblis kayu hitam yang pergerakannya begitu lamban. Lalu Cumu meminta Moye dan Nick untuk membersihkan jalan dan kini para iblis kayu hitam menyingkir untuk membuka jalan bagi Cumu dan teman-temannya. Kini Cuyu memiliki rencana dan kini Moye akan masuk lebih dalam ke hutan itu.
Sedangkan Nick diperintahkan untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat berjalan, Cumu mendengar lagi suara yang meminta dia untuk dikeluarkan. Tepat di depan matanya kini Cumu melihat bunga yang sedang kuncup. Setelah didekati dan dia menyentuhnya, bunga kuncup itu pun terbuka. Di dalamnya ada seorang wanita cantik, Yushuo, hewan jiwa langka ras tidak diketahui. Ternyata Cumu sudah tidak asing dengan makhluk itu. Kini Cumu mengatakan jika setelah bertahun-tahun melarikan diri, apakah dirinya Yushuo terjebak lagi. Kemudian Yushuo pun memohon agar dirinya dibawa keluar dari sana. Diceritakan 8 tahun yang lalu, ternyata Cumu dan Yushuo sebelumnya sudah pernah bertemu. Di saat itu jiwa Cumu masih begitu lemah, sehingga tidak bisa menahan Yushuo. Di sana Yushuo mengatakan agar Cumu untuk segera pulang dan juga menyuruh Cumu melupakan hal yang telah terjadi hari ini. Kemudian tak lama Cumu kecil pingsan. Menurut Yushuo, Cumu kecil pingsan karena belum bisa menahan trauma jiwanya. Lalu dengan begitu saja Yushuo meninggalkan Cumu yang sedang pingsan. Kini Yushuo memohon agar Cumu tidak memutuskan fakta jika dengannya dia juga bersumpah tidak akan pernah pergi tanpa izinnya lagi, dan akan selalu di samping Cumu. Kini terlihat Cumu sedang melepaskan fakta jiwanya. Fakta jiwa pertama dan kedua dia lepaskan semuanya. Dan kata Cumu setelah dia melepaskan fakta jiwa, maka Moye bisa bertarung bersama lebih banyak teman. Namun kini Cumu dan Moye telah terikat oleh sesuatu. Tak lama kemudian muncullah Tuan Xia dan para pengawalnya. Ternyata Cumu sedang terhipnotis dan secara tidak sadarkan diri dia melepaskan semua fakta jiwanya. Yang membuat heran kini Tuan Xia membunuh semua para pengawalnya. Tuan Xia juga ikut melepaskan fakta jiwanya. Tuan Xia juga dengan tidak sengaja melepaskan fakta jiwa iblis mimpi. Hal itu membuat pengaruh ke Cumu menjadi pudar sehingga membuat Cumu kini tersadar. Kini Cumu terlihat mulai menyerang Tuan Xia. Di serangan pertama Tuan Xia terlihat kewalahan. Begitu juga dengan semua fakta jiwa Tuan Xia. Namun beberapa saat kemudian Tuan Xia dapat bangkit dan mulai menyerang balik Cumu dan semua fakta jiwanya. Saat ini terlihat seorang wanita dan makhluk fakta jiwa sedang membawa Li Lao Er yang merupakan setengah manusia hewan jiwa setengah rubah. Mereka telah mencari sesuatu dan seorang wanita ini menyandra seekor rubah untuk menunjukkan tempat yang mereka tuju. Tupai tua itu mencari suatu tempat dengan mengendalikan indera penciumannya dan dia menunjuk ke suatu tempat. Ternyata yang mereka cari adalah kaisar jiwa bulu biru. Tupai tua itu juga mengatakan jika kaisar jiwa yang mereka cari sedang mengejar seseorang. Setelah mengatakan itu semua, kini tupai tua itu pun dilepaskan oleh wanita itu. Kini kembali melanjutkan cerita Cumu. Saat ini Cumu sedang berjuang melawan serangan dari Tuan Xia. Dan sebelumnya Cumu juga telah terkena serangan Tuan Xia sekali. Kini dia diserang lagi. Cumu saat ini terlihat masih berjuang untuk melawan serangan dari fakta jiwanya Tuan Xia. Di sini Cumu berkata dalam hati jika Tuan Xia ingin melahap secara paksa fakta jiwa, master jiwa untuk meningkatkan kekuatan. Dan pantas saja karena Tuan Xia merupakan seorang keturunan dari iblis kegelapan putih. Cumu juga mengatakan jika akan sulit untuk menyingkirkan iblis kegelapan putih dan menangkap rubah ekor 9 api korona setelahnya. Bahkan tanpa iblis mimpi peledak Lensar, apakah Cumu tetap tidak bisa mengalahkan Xia Guanghan? Cumu masih melanjutkan perkataannya jika dirinya bisa menjadi lebih kuat dan melangkah ke dalam alam master jiwa. Mungkin hal itu tidak akan terjadi. Kini terlihat Cumu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dirinya telah diserang oleh fakta jiwa iblis putih milik Tuan Xia.
Sedangkan rubah ekor 9 yang ingin menolongnya saat ini juga telah diserang oleh fakta jiwa lain yang juga milik Tuan Xia. Kini terlihat Nick pun meninggalkan mereka berdua. Ternyata Nick telah mengkhianati Cumu dan juga rubah ekor 9. Namun itu tidak menjadi masalah buat Cumu. Dia cukup memiliki Moye rubah ekor 9 yang setia kepadanya. Di sini Tuan Xia berkata kepada Moye agar dirinya menyerah karena sebentar lagi Cumu akan mati dan menjadi abu. Sedangkan Moye akan diambil menjadi fakta jiwanya Tuan Xia dan bersumpah setia kepada Tuan Xia. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Moye. Kini Moye tetap berjuang dan segera menyelamatkan Cumu. Di samping itu terlihat Cumu beberapa kali telah dibanting dan terjatuh akibat diserang oleh iblis putih. Saat ini Cumu benar-benar sudah terlihat kritis, sampai dirinya sendiri pun sudah pasrah. Jika memang ini akan berakhir dengan seperti ini. 想要强行吞噬从此效忠于我。 Saat ini Nick Chaser, hewan jiwa ini meningkatkan kecepatan dengan berdasarkan kekuatan tekadnya. Terlihat sedang berlari sangat kencang dan meninggalkan Cumu dan juga Moye. Ternyata Nick saat ini sedang berada di tempat habitat Kaisar Jiwa Bulu Biru. Di sana dia menemui Thunder Nick Beast, level pemimpin tingkat akhir tahap 6 peringkat 5. Saat ini terlihat Nick telah berkultivasi dan kini tubuh dan kekuatannya menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Kini level kekuatannya telah sampai di tahap Thunder Nick Beast, level pemimpin tingkat puncak tahap 7 peringkat 1. Ternyata Cumu dan Tuan Xia juga mengetahui jika Nick berkultivasi. Dan itu membuat Cumu menjadi bersemangat lagi. Kini dia juga akan berjuang untuk melawan iblis putih. Menurut Tuan Xia, kini Cumu telah menaikkan jiwanya melangkah menjadi alam master jiwa. Kini Cumu dengan kekuatan barunya dia mulai melawan balik iblis putih dengan mudahnya. Ternyata Cumu melahap jiwa fakta jiwa iblis putih. Dan itu disaksikan dengan jelas oleh Tuan Xia. Tuan Xia pun berkata dalam hati, jika dirinya belum pernah mendengar ada manusia yang mampu melahap jiwa hewan jiwa jahat. Lalu Tuan Xia memberi perintah kepada semua hewan jiwanya untuk menghentikan proses Cumu melahap hewan jiwa iblis putih. Namun hal itu dicegah dan dihalangi oleh Moye. Kini terlihat Cumu telah menyelesaikan prosesnya. Dia berhasil untuk melahap jiwa hewan jiwa iblis putih. Kini dia menjadi sangat kuat. Sehingga dia sekarang ada di tahap humanoid iblis kegelapan putih. Setengah iblis tahap 7 peringkat 9. Tuan Xia yang menyaksikan kejadian itu pun berkata dalam hati, jika saat ini Cumu berbeda dengan setengah iblis yang terbentuk saat hewan jiwa melahap jiwa manusia. Justru keadaan kini mulai berbalik dengan melahap iblis kegelapan putih dan menjadi kekuatan dominan dari setengah iblis tersebut. Tuan Xia saat ini terlihat ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Cumu. Sehingga dia memerintahkan semua fakta jiwanya untuk menyerang Cumu. Namun dengan satu tinju, Cumu berhasil membinasakan satu fakta jiwa Tuan Xia yang terkuat. Ternyata dengan memusnahkan fakta jiwa, itu akan berdampak pada tubuh pemiliknya. Tidak sampai di situ, Tuan Xia pun masih berusaha untuk menyerang Cumu dengan menggunakan fakta jiwa yang lain. Namun sekali lagi dengan mudahnya Cumu mengalahkan fakta jiwa milik Tuan Xia. Hal itu menambah lemah tubuh Tuan Xia. Tuan Xia hampir tidak percaya jika dirinya terluka parah. Oleh Cumu yang 4 tahun lalu mampu dia hancurkan dengan mudahnya. Tuan Xia pun berkata, andai saja tidak ada larangan dalam pemanggilan,
dia pasti dengan mudah bisa mengalahkan Cumu. Perkataan Tuan Xia pun dijawab oleh Cumu. Jika dirinya memang membiarkan Tuan Xia memaksakan pembatasan pemanggilan, itu adalah bagian dari strateginya Cumu. Cumu tidak peduli dengan cara apapun yang digunakan semut, asalkan bisa membunuh singa maka dialah pemenangnya. Cumu juga mengatakan jika dirinya bisa membunuh naga pasir rantapan kuning terlebih dulu, jiwa Xia Guanghan akan rusak parah dan dia tidak akan bisa melakukan pemanggilan terakhir. Kini mereka berdua bertampur dan saling menyerang. Di sisi lain saat ini terlihat Nick sudah bertemu dengan Kaisar Jiwa Bulu Biru. Ras tidak diketahui dan level juga tidak diketahui. Kembali ke pertempuran Cumu dan Tuan Xia. Saat ini Cumu terlihat telah berhasil untuk memukul Tuan Xia dan juga fakta jiwanya. Hal itu membuat Tuan Xia terluka dan menjadi sangat murka, sedangkan Cumu dan Moye memilih untuk lari dan meninggalkan Tuan Xia. Namun Tuan Xia pun tidak menyerah begitu saja. Dia dan fakta jiwanya kini terlihat mengejar Cumu. Saat ini Tuan Xia mulai menyerang Cumu dan juga Moye. Kini Tuan Xia benar-benar murka. Di saat kondisi yang tepat Cumu dan Moye sudah terlihat lemah. Kini dia bersiap untuk menghabisinya untuk menghapus rasa malu yang dia terima hari ini. Untungnya di saat yang tepat, Cumu dan Moye mendapat pertolongan dari Kaisar Jiwa Bulu Biru. Kaisar Jiwa Bulu Biru menyerang Tuan Xia, dan kini Cumu dan Moye dapat bernafas lega. Dan yang menjadi membahagiakan di saat terakhirnya Cumu telah bertemu dengan ibunya. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih. 都别闹了。这不是有什么不方便告知他人的话，要与楚木说。糟了，让你在睡梦中死去。魂虫吞噬人类灵魂之后化为的半魔，你有信心把我的魔焰熄灭？不，不管什么，竟被那小子得到。 连续异变的事，是。我建议你，可惜。人生长在植被下面，还是承受不了灵魂。我会一直陪伴在你身边，守护。 几次被魂虫背弃了。喂！终于来了！就因为楚木异于常人的淡定而难以入眠，这不是有什么不方便告知他人的话，要与楚木说。